Gio agak sedikit berjauhan, tapi Morph kayaknya bakal ngotot untuk mendetek tempat dari tim Cowboy Roar kali ini karena Hexy dipaksa keluar, tapi Stickly memang dari bagian belakang masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown karena pemain dari Cowboy Roar. Kembali satu anggota dari Cowboy Roar selamat kali ada sesuai berikutnya juga dari seorang Stickly. Namun lagi dan lagi masih belum mampu mendapatkan sebuah knockdown ke arah pemain dari Cowboy Roar. Yes, karena tadi jalur disengage yang diambil dari Cowboy Roar itu cukup baik. Ada sebuah gundukan yang dimanfaatkan untuk menutup angle shot dari si Stickly itu. Dan mereka berhasil untuk survive juga, namun belum kena. Masih bisa menghindar untuk Ciel. Tapi ternyata Morph mendapatkan mangsa baru nih. Ada 21 e-sport. Foxe yang menjadi mangsa pertama untuk Morph. Betul, dan tadi agak lumayan sih dengan Crit2K. Mereka bakal memperebutkan daerah pinggiran circle ini. Blue Zone sudah mulai bergerak, circle berikutnya juga sudah mulai muncul dan membuat kedua tim ini harus bergerak kembali mengamankan area aman. Tapi ada Free Fire yang diberikan dan Aimbot juga sudah siap di bagian luar kali ini. Aimbot mendapatkan satu pemain bahkan kali ini bagi yang lewat. Gagal untuk menabrak percikan seorang Aimbot, bahkan Aimbot mendapatkan korban yang kedua. Satu persatu dari publik yang berhasil diamankan oleh Aimbot, bahkan kali ini hanya menyisakan satu masuk ke bagian dalam. Dua orang, bahkan tiga orang bakal gerebek sahur menuju ke arah pertahanan terakhir. Namun Hook ditumbangkan, tidak dipulangkan ke arah lobby, namun backup yang berikutnya datang. Crit berhasil memulangkan public gang menuju ke arah lobby. Rata sudah. Area Milta kembali dikuasai oleh Crit2K. Crit2K meratakan dua tim sekaligus. Gila, epic banget, epic moment. Tapi bentar, itu Nick sama Joe Branky, gila, rotasinya langsung terabas ke bagian tengah. Hanya dengan dua player saja mereka benar-benar berani banget, nekat banget. Dan kenekatannya akhirnya langsung saja menumbangkan satu player, Joe Branky, karena terpantau pastinya pergerakan dengan sangat signifikan atau bold movement itu pastinya akan memancing vision dari lawan-lawan yang lain. Yes, betul. Bahkan fight tidak terjadi di bagian ini aja karena tadi Morph juga sudah kehilangan atau mendapatkan satu anggota yang ada di sekitar dia. Dimana Morph cukup dekat dengan pemain dari kuda terbang, tapi ternyata Morph terknockdown satu anggota mereka. Ada sebuah tembakan yang begitu mantap tadi dari arah kuda terbang menumbangkan kembali satu anggota dari Morph Team, dan sudah mulai terjadi lagi fight di bagian lain di mana ada fire yang diberikan. Kali ini GPX bakal ada close combat. Scope 6 agak sedikit panik sepertinya. Molotov bakal dilemparkan kali ini membantu pergerakan dari Zeus. Mercy tidak bisa bergerak kemana-mana. Molotov bakal dilemparkan tapi harus mengorbankan Heaven sepertinya yang sedang terknockdown, namun masih bisa untuk menyelamatkan satu anggota yang ada di belakang pemain dari GPX kali ini. Harusnya masih bisa bangkit, dan untungnya Molotov yang dilemparkan tadi nggak connect dan memberikan DPS ke arah Heaven-nya. Yes, dan mereka masih survive dengan 3 player yang tersisa bertahan. 21 juga mendengar adanya keributan di depan sana, langsung menjadi satu fokus yang bisa dibilang dari Batman pun sudah mulai melakukan pop out smoke ke arah bagian depan untuk bisa membatasi vision. Mereka masih berusaha untuk mencari informasi juga di manakah setup dari GPX berada, tapi lagi-lagi MKS Banteng masih sudah mulai menyeruduk kandang singa atau kandang macan dari Evils. Bakal langsung maju ke arah bagian depan, tidak sadar itu ada KF di depan sana, masih bisa masuk ke arah bagian dalam, tapi KF pun digerebek sahur oleh begitu banyak orang dari MKS, disundul. Dan ini adalah malah petaka mimpi buruk nampaknya untuk EVOS, karena EVOS hanya menyisakan 2 player yang aktif dan ternyata hanya satu saja, Lizard seorang diri. Betul, hanya ada satu pemain yang selamat dari EVOS karena Lizard berada di bagian lain, berada di sebuah sniper tower kali ini di bagian lantai 2, tidak bisa memberikan backup ke arah pemain lain yang sudah digerebek oleh tim MKS tadi. Tadi sebenarnya menurut gue granatnya udah bagus banget, tapi meledaknya tidak di waktu yang tepat, melainkan ada sedikit miscalculation dari granat yang di setup oleh seorang pemain dari EVOS tadi, berarti KF ya, yang akhirnya dipulangkan ke bagian lobby. Berpindah ke arah Morph dan juga kuda terbang yang masih melanjutkan fight mereka di mana kali ini Stickly berhasil diamankan. Harvest butuh waktu untuk melakukan healing, tapi sepertinya Jack West di bagian belakang juga berhasil diamankan karena mereka tersandwich dari dua tim dan granatnya cukup matang. Rata sudah Morph pulang ke arah lobby. Kuda terbang mendapatkan 5 elimination dengan last man standing mereka, Will Carry Us, yang kali ini bakal digempur oleh tim yang baru datang ke area mereka. Yes, Cowboy Roar yang sudah mulai menyadari keberadaan dari kuda terbang itu sendiri. Dan mau tidak mau pun mereka harus tereliminasi, tapi bukan oleh tim tersebut, melainkan dari tim lain, yaitu Dunia Games yang memantau keberadaan mereka dari kejauhan. NCB pun mulai terdeteksi juga pergerakannya. Ternyata ada 2 tim yang secara bersamaan punya pemikiran yang sama untuk masuk dari bagian utara. Dan nampaknya untuk Maruzama nyaman banget menjadi titik tengah, titik tumpu dari playzone itu sendiri.
satu-satunya tim yang ada di bagian circle adalah Maruzama. Sementara kayaknya di bagian kanan 21 Esport akan melakukan commit push. Kali ini mereka bertemu dengan GPX. Ada Jiggle TV bakal dilakukan, tapi KP kalah fight. Dipulangkan GPX menuju ke bagian lobby. FC berhasil meluluhlantahkan pemain-pemain dari GPX dengan kondisi dua pemain yang tersisa dari 21 Esport saat ini. Yap, hanya ada Chisun dan juga FJ yang selamat dengan 3 elimination, tapi mereka cukup enak sih tempatnya, masih bisa masuk ke dalam play zone juga, nggak terlalu jauh jarak tempuh yang harus mereka lakukan, tapi gimana caranya mereka harus nyelamatin mobil-mobil yang mereka miliki untuk sementara waktu, karena tadi ada sempat beberapa tembakan peluru panas dari Maruzama, dan Chisun pun sudah mulai membuka pergerakan maju ke arah bagian depan. Ini agak berbahaya ya posisinya, karena dari bagian atas juga sudah ada tim lain yang sudah mulai mengintai dari bagian utara. Maruzama untuk sementara waktu enak banget tempatnya, tinggal gimana caranya mereka menjadi sebuah tiang tempur untuk semua tim yang akan berusaha masuk ke dalam. Betul, bahkan semua titik sudah tidak bisa dihindari lagi. Nick bertahan seorang diri di bagian dalam sebuah shake, dan ada big player juga dari seorang Gio. Rebellion masih belum masuk ke dalam zona kelima. Yap, masih ada jarak yang harus mereka tempuh sedikit lagi, tapi seenggaknya mereka mendapatkan sebuah tempat untuk berlindung sementara waktu. Sama halnya juga dengan BMW harus gerak maju ke arah bagian depan, tapi mobil dari Coffin Lim meledak, ditembakin oleh MKS dari arah bagian atas. Sama halnya pun juga dengan 2-1 yang sudah mulai digempur habis-habisan oleh player-player lain, dan juga dari Kritsuke jadi sasaran empuk untuk MKS. Sudah mulai ada baku hantam satu sama lain karena mereka semua masuk dari satu pintu masuk yang sama, yaitu dari arah jam 6, Pasta. Yes, betul. Mereka datang dari bagian selatan dan aimbot bakal melemparkan beberapa smoke-nya lagi menuju ke arah bawah untuk menutup angle shoot-nya. Bahkan dia juga melemparkan ke bagian kiri untuk menutup angle shoot dari bagian MKS, karena Nix masih memberikan tekanan menuju ke arah kiri. Kali ini bakal melihat satu pemain Hulk, ada front shoot yang masih belum mampu mendapatkan knockdown ke arah Hulk, masih bisa menyelamatkan diri. MKS 3 elimination sudah mereka kumpulkan, dan kali ini mereka mendapatkan bagian pinggir dari circle yang kelima. Nix masih ditugaskan untuk memantau setiap pergerakan yang ada dari arah timur dia. Yes, bisa kita lihat ini banyak banget trading knock yang terjadi ya. Semuanya lagi berusaha untuk menjaga titik area yang mereka miliki. Yang berada di bagian atas punya advantage yang lebih enak karena mereka bisa nembak sambil ngepron menuju ke arah bagian lower ground-nya. Dan kita lihat Oki Ozora, the last man standing yang masih bertahan di arah bagian belakang, masih belum membuka tembakan juga. Untuk MKS sendiri pun berhasil untuk menjaga tempat yang mereka miliki, membuat tekanan menuju ke arah player-player dari BMW. Ketika smoke habis, ini BMW harus putar otak, tapi what? Satu bullet peluru connect menuju ke arah kepala dari barrier. Dua player dari BMW gak bisa kemana-mana lagi karena terus digempur oleh MKS, Pasta. Betul, MKS benar-benar ngotot banget untuk memberikan tekanan ke arah tim yang ada di sebelah kanan, karena tim-tim di kanan mereka masih belum masuk dalam zona. Dan ini dia, Cowboy mulai mereka menuju ke arah dunia game. Tentunya ada Psycho yang sedang memasak granat, bakal dilemparkan cukup dekat. Kali ini menuju ke depan sana, meletup, mendapatkan satu granat yang begitu bagus dari seorang Wyvern. Satu persatu sudah mulai tumbang, dan Psycho ditugaskan untuk menjaga bagian utaranya. Psycho masih bergerak di balik sebuah bagi, mengamankan sedikit posisinya, dan agak sedikit sulit karena tertutup dengan adanya smoke yang cukup tebal. Bahkan Kiko masih mengintip dari bagian belakang sebuah dasia. Yes, Kiko kayaknya akan berusaha untuk bertahan, tapi tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena sudah mulai dieliminasi. Ada Chisun, last man standing dari 21 yang berhasil untuk menculik last man standing dari NCB. Dan kita melihat juga ke arah yang berbeda, ada nades terus-menerus yang dilontarkan oleh BMW, tapi ternyata BMW pun juga harus dipulangkan. Chisun, buset itu, terobos sendirian, buset. Wih, Gila, Chisun mau kemana? gila, like a boss man, Chisun! Selamat. Oke. Chisun selamat. Ada true regress berikutnya dari seorang Alpirlo yang masih belum mampu hit marknya connect ke arah seorang Chisun. Smoke terpop out, tapi lihat dari DG mereka bakal terabas menuju ke arah Maruzama yang ada di bagian dalam. Dua orang bakal masuk secara bersamaan menuju ke bagian ruangan, dicek terlebih dahulu, dan satu orang di bagian belakang tidak terdeteksi. Masih bersabar, tidak ada tembakan dari bagian orang yang ada di bagian bawah, tapi akhirnya terspot. Wyvern berhasil mengetahui posisi dari seorang Kingu. Satu persatu sudah mulai tumbang. Gerebek yang begitu barbar dari DG menumbangkan dua anggota dari Maruzama. Gila, ada usaha untuk retake area, retake compound dari dunia game. Sudah juga Maruzama, dua player yang tersisa bertahan di bagian kanan rumah. Kiel dan juga Skonfi bertahan, tapi ternyata Okta terbakar. Molotovnya sendiri, ada sebuah misplay nampaknya harus segera di revive. Sebuah PR untuk DG dan memberikan nafas pastinya
nampaknya untuk Maruzama juga karena circle-nya shifting kembali ke arah dua rumah tersebut. Ini mungkin adalah timing dan momentum yang tepat untuk MKS menjadi orang ketiga karena di depan sana dari MKS pun bisa kita lihat dari minimapnya ada Pilitsi yang mengambil dari bagian atas berusaha untuk mencari informasi di manakah letak dari musuh-musuh terakhirnya nih Pasta. Ini sulit sih sebenarnya buat MKS karena mereka butuh bergerak masuk baru ke bagian compound dan circle tidak menguntungkan untuk kondisi mereka saat ini. Tapi setidaknya mereka sudah mulai mepet mendapatkan area kecil untuk mereka tempatin di bagian pinggiran circle. Blue Zone bergerak kurang lebih dalam 15 detik lagi dan Fitzy masih bolak-balik kanan kiri untuk mencari sebuah angle mendapatkan pemain dari DG dan DG juga tertib banget. Mereka nggak mau terlalu kelihatan dan nggak mau overpick untuk mendapatkan pick off ke arah pemain MKS ataupun ke arah pemain dari Maruzama. Ya, jadinya mereka sharing area aja ya, bareng sama si Maruzama itu sendiri. Dan dari MKS masih kita lihat bagaimana caranya mereka akan mepet ke arah bagian depan karena kalau kita lihat pergerakan dari vehicle-nya itu lebih ke arah kayak mereka berusaha untuk nyisir terlebih dahulu di bagian luarnya. Jangan sampai ada cacing-cacing yang kamuflase, jangan sampai ada yang tersisa di bagian belakang. Res-resannya itu harus bersih dulu sebelum mereka confirm masuk ke arah bagian depan. Ya betul. Ini semuanya bakal bermain dengan tempo sih. Tinggal mendapatkan momentumnya seperti apa. Karena gue yakin Alvirlo, last moment dia bakal gerakin kendaraan dia untuk langsung tabrak ke arah pertahanan menuju ke bagian baginya. Sudah mulai diputar, ternyata akan regroup ke arah teman-temannya. Gue kira bakal barbar tabrak ke arah DG, tapi ternyata dari arah MKS mereka lebih bermain dengan tempo dan timing juga. Smoke sudah mulai terpop out kali ini dari dua pemain Maruzama yang tersisa karena mereka sudah mulai digerebek oleh pemain-pemain dari MKS yang semakin mendekat. Yes, karena Alvirlo itu nggak nabrak ke bagian DG, tapi ternyata nabrak ke rumah dari Maruzama. Lihat, hanya Alvirlo saja yang sudah mulai mepet dengan dinding-dinding rumah dari Maruzama, mempertebal kembali smoke-smoke setup yang ada di dalam bagian rumahnya, dan didekatkan oleh dua orang. Sudah mulai mepet, ada yang PDKT dua orang menuju ke arah Maruzama. Masih bertahan, tidak mau membuka step sama sekali untuk Maruzama. Betul, dia masih bersabar di bagian dalam. Volt sudah mulai mendekat dan Chill bersiap untuk menyambut satu pemain yang volt in dari arah jendela ini. Sudah mulai bersiap tapi step akhirnya terdengar informasi masuk berjekar MKS tapi granatnya masih belum mampu untuk mendapatkan knockdown ke arah pemain dari MKS yang saat ini masih bertahan healing dengan menggunakan 8 kit dan DG yang paling enak. Mereka hanya tinggal menjadi penonton di tengah upaya yang sedang dilakukan MKS menuju ke arah Maruzama. Yes, menjadi penonton setia dari tempat VIP. Dan ini dia penggerapakan pun sudah mulai dimulai. Ada sebuah tembakan yang dibuka. Volt 9999. 5 elimination yang sudah mulai dikantongin seorang diri saja. Berusaha untuk mencari di mana letak-letak dari Maruzama lainnya. Ada di second floor dari Spawnvi dan juga LGLero. Tapi masih bertahan di bagian second floornya. Dengan beberapa smoke setup yang terus-menerus ditebalkan. Sebuah nades dilontarkan ke arah bagian dalam. Berusaha untuk mencari informasi. Tapi nampaknya Maruzama nempel aja di bagian lantai 2. Betul sekali, nempel di tangga, nempel di lantai. Itu yang bakal dilakukan sama Maruzama karena mereka hanya tinggal berdua untuk menghadapi 4 pemain dari MKS. 1 pemain, bahkan 2 pemain sudah mulai tercicil SP bar-nya dan Wyvern bergerak namun terspot. 1 di takedown, DG bakal mendobrak rumah dari Maruzama. Jika tim dalam satu area rumah yang sama, Saiko bakal menabrak ke bagian dalam kali ini seorang diri aja. Setelah Okta bakal ditinggalkan di bagian belakang, kali ini bakal ada 3-way showdown. Spawn ditumpang, last man untuk Maruzama. Di bagian lantai 2-nya berusaha untuk diselamatkan perangkat dekat, tapi dari bagian luar ternyata Chill juga mendapatkan satu anggota dari MKS, di mana kali ini Volt tumbang di bagian sebelah sebuah Dacia. Yes, ada Arisan nampaknya di rumah terakhir kali tembakan sudah mulai dibuka oleh seorang Saiko, berhasil untuk mendapatkan satu MKS, tapi masih terhalang oleh Blue Zone, sudah mulai keluar dari bagian belakang dapur rumahnya, masih belum menemukan kembali 2 player dari Dunia Games, 2 player dari MKS, 1 player dari tim Maruzama mencari satu sama lain. Spawn pintu tangkap kembali dan Okta last man tadi sudah mulai keluar dari bagian rumahnya. Cross combat tidak bisa bertahan, MKS bertahan kali ini dengan 3 player yang mereka miliki, berusaha untuk memberikan pressure. Maruzama di bagian atas lagi berusaha untuk melakukan revive, tapi play zone-nya, blue zone-nya mepet, Pasta. Ini kayaknya udah confirm deh, 95% chickennya untuk MKS harusnya ya, karena revive-nya bakal gagal ternyata tidak berhasil. Chill ditugaskan seorang diri ada di bagian balkon, smoke terpop out, tapi lihat pergerakan dari MKS, mereka langsung memandang ke arah balkon menunggu Chill keluar masuk kecil, lebih memilih pulang oleh Blue Zone dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh MKS di game yang ketiga pada hari ini. Wow, another team yang dapetin winner chicken dinner.
Lagi-lagi kita melihat bukan repetitif ya, bukan double WWCD tapi adalah WWCD yang baru untuk MKS Esports.